Ya, jadi memang keluarga ini adalah keluarga Ummu Aiman ini sangat dicintai oleh Nabi. Ya, dari Ummu Aimannya, kemudian suaminya Zaid bin Harisah, kemudian anaknya Usamah bin Zaid. Ya, 3 orang ini mempunyai tempat tersendiri di hati Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share channel YouTube Gelora TV dan juga follow seluruh sosial media dari Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra dan telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Lulu Masluha MC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Ustazah. Alhamdulillah Ustazah dan saya dapat bertemu kembali di pengajian Kamis Manis ini. Dan tema pengajian Kamis Manis minggu ini adalah kisah dari Ummu Aiman. Wah, penasaran banget nih ya bagi teman-teman yang belum tahu kisah dari Ummu Aiman. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita, yaitu Ustazah Lulu, untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pengajian kita di Kamis Manis ini akan membahas tentang sahabat Rasul ya, terutama sahabat-sahabat yang perempuan ya, karena banyak tokoh-tokoh perempuan ini yang bisa menginspirasi kita, yang bisa memberikan pencerahan buat kita, bahkan untuk yang muda-muda nih Ara ya, mudah-mudahan jadi generasi muda yang benar-benar dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebab sekarang ini kan kalau kita tanya aja orang kadang nggak tahu tuh Ummu Aiman siapa gitu. Karena mungkin namanya asing atau orang nggak terlalu banyak dengar kisahnya gitu. Bahkan kalau ditanya aja misalkan siapa ibunya Nabi gitu, kadang kan orang nggak semua tahu gitu. Apalagi yang generasi yang masih kecil-kecil, TK, SD. Kalau TK-nya Islam atau SD Islam masih lumayan. Tapi kalau negeri kadang sebagian besar lah gitu, sebagian besar atau kecil ya tergantung sekolahnya itu gitu, kurikulumnya dan lain-lainnya. Jadi ini kita akan coba mengamati, coba menelaah, mencoba mencari inspirasi dan bahkan mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita tentang Ummu Aiman ini. Jadi Ummu Aiman ini adalah pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ibu asuh nih. Ya, jadi nama aslinya Ummu Aiman ini nama sebutan atau nama julukan. Ummu itu seorang ibu ya. Kemudian Aiman itu adalah anaknya. Ya, jadi Ummu Aiman. Ummu Aiman, ibunya Aiman. Jadi dalam adat orang Arab ini biasa. Misalkan anaknya namanya Ahmad, ibunya dipanggil Ummu Ahmad gitu, Ummu Ahmad, atau anaknya misalkan namanya Muhammad, Ummu Muhammad gitu. Nah ini namanya Ummu Aiman karena anaknya bernama Aiman ya. Nama Ummu Aiman ini adalah Barakah, ya, namanya Barokah ya. Kemudian Ummu Aiman ini adalah nama panggilan karena anaknya namanya Aiman ya. Ummu Aiman ini pertama menikah dengan Ubaid bin Haris al-Khazraji. Ubaid bin Haris al-Khazraji.
Jadi Ummu Aiman ini menikah 2 kali. Ya. Yang pertama dengan Ubaid bin Haris al-Khazraji. Kemudian setelah Rasul diutus menjadi Rasul, sebagian dari sahabat itu masuk Islam. Dan Ubaid ini nggak mau masuk Islam. Makanya akhirnya pisah sama Ummu Aiman. Ya, dari Ubaid ini mendapat anak Aiman 1. Kemudian akhirnya Ummu Aiman ini menikah dengan Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat dari Nabi kita, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Harisah. Dari Zaid bin Harisah ini lahirlah anak yang bernama Usamah bin Zaid. Ya. Jadi Usamah bin Zaid ini kalau kita pernah dengar kisahnya ya, itu menjadi panglima perang pada usia sekitar 15 tahun. Jadi artinya muda banget gitu, muda sekali. Kalau sekarang panglima perang itu jenderal atau apa-apa gitu. Nah, pada usia ini beliau Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid ini sudah matang dan sudah dewasa. Ini sebabnya apa? Sebabnya dididik oleh Ummu Aiman, ibunya ya. Nah, jadi Ummu Aiman ini di samping mengurus anaknya Aiman dan Usamah bin Zaid, beliau juga mengurus atau mengasuh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu keibuan ya, kemudian sangat sayang, sangat cinta kepada Nabi kita ya. Makanya Nabi Muhammad itu sangat terkesan dengan Ummu Aiman ini ya. Jadi dia pengasuhnya. Ya, Rasulullah kan setelah ibunya wafat diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini yang bantuin Abdul Muthalib ini adalah Ummu Aiman, bantuin ngurus Nabi. Ya. Makanya Nabi begitu sayang, dan Nabi sangat sayang kepada Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Kemudian Zaid bin Harisah ini nikah sama ibu asuhnya Nabi, Ummu Aiman. Jadi kan Zaid bin Harisah itu anak Nabi. Iya. Kemudian nikah dengan Ummu Aiman, ibu asuhnya Nabi. Ya, jadi memang keluarga ini adalah keluarga Ummu Aiman ini sangat dicintai oleh Nabi ya. Dari Ummu Aimannya, kemudian suaminya Zaid bin Harisah, kemudian anaknya Usamah bin Zaid ya. 3 orang ini mempunyai tempat tersendiri di hati Nabi. Makanya ini diangkat ya, kisah Ummu Aiman ini diangkat karena Ummu Aiman ini menggambarkan seorang wanita yang luar biasa. Ya, beliau menghantarkan suaminya syahid di medan perang. Ya, syahid artinya kalau wanita lemah nggak mungkin bisa menjadikan suaminya orang yang kuat atau bisa sampai syahid di medan gitu ya, medan perang. Karena pasti kalau mau perang juga udah dinangisin gitu ya, ditangisin atau diapain. Kayaknya ini berat ya Ustazah, buat ninggalin orang yang dicintai. Sayangin, yang dicintai. Tapi ini karena Ummu Aiman ini digambarkan adalah seorang perempuan yang kokoh, yang kuat hatinya, kemudian tapi lembut ya. Karena apa? Rasulullah sangat terkesan dengan asuhan dari Ummu Aiman ini. Ya, tapi beliau juga bisa mengantarkan suaminya, kemudian Aiman juga syahid ya. Aiman syahid, kemudian suaminya syahid, dan dia juga banyak Rasulullah menyatakan bahwa sangat mencintai Ummu Aiman ini. Bahkan Ummu Aiman ini sama Rasul tuh udah seperti anak sendiri. Ya, kayak misalkan Rasulullah dikasih makan, kalau nggak mau dimarahin Rasul. Ya, nanti akhirnya Rasul jadi mau ya, atau dikasih minuman yang Rasul tadinya nggak mau, nanti dia ngomel-ngomel, akhirnya Rasul jadi mau ya. Nah, Ummu Aiman ini juga merupakan sosok yang berkiprah dalam kejayaan Islam. Ya, jadi ketika perang itu Ummu Aiman selalu ingin mengambil atau mempunyai peran ya, entah sebagai pelayan ya, pelayan yang memberi makan, minum pasukan, ataupun sebagai yang memberi obat-obatan. Jadi kalau ada yang kena ada yang kena lukanya, ada yang terluka ya, terluka ataupun sakit dan lain-lain, ini Ummu Aiman yang akan memberikan pertolongan dalam perang ini. Istilahnya kayak beliau tuh perhatian ya, sosok orang yang perhatian ke semua orang gitu ya, sehingga Rasulullah tuh kagum dengan keperhatiannya
Ummu Aiman ini ya Ustazah. Sifat keibuannya. Iya, sifat keibuannya. Ya, sifat keibuannya. Kemudian Rasulullah tuh kalau punya sesuatu ya pernah Rasulullah diberikan hadiah kebun kurma, ya kebun kurma. Kemudian kata Rasulullah diterima tapi diberikan kepada Ummu Aiman. Nah, ketika ditanyakan mana kebun yang pernah dikasihkan atau pohon kurma yang pernah dikasih, kata Rasulullah sudah aku berikan kepada Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini punya tempat tersendiri untuk hatinya Rasul ya. Jadi kalau Rasul punya apa, ibaratnya kayak anak gitu. Kalau punya sesuatu atau punya hadiah, punya pemberian dari orang yang bagus, yang indah, yang berharga, maka langsung diberikan kepada Ummu Aiman. Masya Allah ya Ustazah. Jadi itu keluarga Ummu Aiman tuh keluarga yang sangat dicintai Nabi ya Ustazah. Iya, sekeluarga. Dari Ummu Aimannya, suaminya Zaid bin Harisah itu kesayangan Rasul. Ya, anak angkat kesayangan Rasul, Zaid bin Harisah, nikah dengan ibu asuhnya. Kemudian punya anak Usamah bin Zaid. Ya. Dan Ummu Aiman ini wafatnya lama, artinya umurnya panjang. Ya, jadi ya, wafat itu duluan Rasul. Ya, ketika Rasul wafat, Ummu Aiman menyaksikan dan beliau yang sangat bersedih gitu, sangat bersedih. Pasti, tapi juga berbahagia karena Rasulullah adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah, kisahnya, kisah teladan ini bisa kita petik dari Ummu Aiman adalah beliau merupakan sosok wanita yang keibuan ya Ustazah, yang sangat perhatian dengan orang-orang di sekelilingnya Ustazah. Ketika peperangan beliau hadir untuk melayani ketika ada membantu, berperan ya. Artinya orang yang peduli gitu. Iya, betul. Jadi memang beginilah seorang muslimah ya. Jangan sampai seorang muslimah itu atau seorang perempuan itu tidak peduli kepada sesamanya ya. Jadi contohnya misalkan kalau ini sekarang kan lagi musim hujan, musim banjir gitu ya. Paling nggak kita peduli ya sebelum. Dan ini peduli ini nggak bisa tiba-tiba langsung punya sifat peduli. Ya. Jadi memang harus ditumbuhkan dalam keluarga. Ya, contohnya seorang ibu. Ya, seorang ibu ini harus punya kepekaan. Ya, seorang ibu ini harus punya rasa. Misalkan anaknya tidak nyaman karena apa? Ya, mungkin karena haus, ingin menyusu, atau karena buang air besar atau karena buang air kecil ya. Artinya dari kita menjadi seorang ibu itu sebenarnya Allah sudah melatih kita untuk menjadi peka atau peduli. Ya, tapi kalau kita tidak mengasah atau tidak menajamkan kepedulian kita, nanti anaknya kenapa nih nggak tahu ya. Misalkan anaknya nangis, disangkanya pokoknya pengen susu aja, atau anaknya nangis disangkanya lapar aja. Padahal anak itu nangis ada mungkin ungkapan minta perhatian, mungkin ungkapan minta diganti popoknya, mungkin ungkapan minta bajunya diganti karena basah atau karena apa ya. Nah, ini Ummu Aiman ini dalam hal seperti itu sudah menjadi bukti nyata bahwa sampai-sampai Rasulullah itu tidak bisa melupakan Ummu Aiman. Ya, jadi Rasulullah merasa Ummu Aiman itu seperti ibunya sendiri. Walaupun sebenarnya itu ibu asuh ya Ustazah ya. Ibu asuh. Masya Allah. Semoga dari kisah Ummu Aiman ini kita bisa petik hal-hal baiknya dan bisa mencontohnya dan bisa meneladani dari kisah Ummu Aiman ini. Alhamdulillah pengajian Kamis Manis pada tema kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa di rumah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Gelora TV dan follow seluruh sosial media dari Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.